Selamat pagi, kita jumpa lagi untuk menyambung pembahasan kita yang lalu tentang pengembangan pariwisata berbasis SDGs. Kalau yang lalu kita bicara tentang bagaimana pariwisata berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan, sekarang Anda bisa lihat di sekitar Anda, banyak sekali desa-desa di Indonesia yang memiliki desa wisata. Adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat mengembangkan, mengenali apa potensi pariwisata yang ada di daerah. Hari ini kita akan lihat bahwa pariwisata dapat dikembangkan untuk berkontribusi pada tujuan SDGs yang ke-13, 14, dan 15. Sudah kita lihat dari yang lalu bahwa yang ke-13 itu adalah penanganan perubahan iklim, yang ke-14 adalah ekosistem kelautan, dan yang ke-15 ekosistem daratan. Yang akan kita lihat adalah sekarang apa isu-isu yang bisa dipakai pengembangan pariwisata untuk menyesuaikan tujuan SDGs yang 13, 14, 15 tadi. Nah, kita lihat untuk yang terkait perubahan iklim itu bagaimana aktivitas pariwisata itu diusahakan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi justru mengurangi dampak yang sudah ada, dan untuk yang berikutnya itu meniadakan dampak terhadap lingkungan, justru meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misalnya kita lihat bagaimana pariwisata yang menggunakan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Pariwisata yang berbasis pengembangan pengetahuan untuk pengelolaan energi berkelanjutan. Ayo coba Anda cermati apa potensi-potensi wisata seperti ini yang ada di lingkungan Anda. Jadi kalau bikin proyek supaya nilainya bagus, harus peka ya menemukan isu-isu potensi yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, konservasi laut. Konservasi laut itu kita bisa lihat bagaimana pariwisata yang justru mengembangkan pohon-pohon itu apa ya yang ada di pantai, hutan bakau. Bagaimana masyarakat dibangun untuk mencintai, berpartisipasi dalam pengembangan perluasan hutan bakau yang sangat memberikan potensi untuk perlindungan konservasi laut, mencegah kerusakan terumbu karang, bagaimana pengembangan pariwisata kelautan tetapi snorkeling tanpa merusak terumbu karang dan ekosistem laut dan sebagainya. Kemudian juga pelestarian ekonomi daratan. Itu kita semua bisa tahu, misalnya bagaimana pengembangan pariwisata yang justru memberikan keamanan, tidak mengganggu satwa yang ada di hutan lindung, atau justru bisa membantu pemerintah melindungi keanekaragaman hayati. Intinya harus berbasis, kata kunci dari SDGs adalah segala sesuatu itu berkelanjutan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pariwisata yang inklusif dan mengurangi ketimpangan. Itu nanti Anda bisa cek terkait dengan SDGs yang poin 1, tujuan SDGs poin 5, dan poin 10. Yang pertama itu adalah pengentasan kemiskinan. Bisakah pariwisata kita kembangkan dengan berbasis pengentasan kemiskinan? Pasti bisa. Sekali lagi, salah satu prinsip SDGs adalah no one left behind. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu komunitas pun yang terpinggirkan dengan program-program pembangunan
termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi ada pembukaan lapangan kerja, diversifikasi lapangan kerja, kemudian ada pembekalan untuk penguatan potensi SDM dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan SDGs yang kelima, yaitu kesetaraan gender. Bagaimana pengembangan pariwisata justru meningkatkan keamanan dan kesetaraan gender. Bukan pengembangan pariwisata, tetapi justru menimbulkan ancaman buat perempuan dan anak. Anda pasti bisa menceritakan. Ayo, nanti minggu depan kita diskusi apa potensi-potensi yang membahayakan perempuan dan anak. Ya. Atau kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan di dalam bicara kesetaraan gender. Kemudian ini terkait juga dengan mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu SDGs yang ke-10, yaitu pengembangan pariwisata ini harus inklusif. Ya, ketimpangan dalam arti ini tidak hanya ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, peran-peran sosial, komunitas-komunitas tidak ada yang mengalami peningkatan ketimpangan, tetapi muncul satu masyarakat yang lebih egaliter, yang lebih demokratis melalui pengembangan pariwisata SDGs yang inklusif dan mampu mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Selanjutnya kita bisa mengembangkan pariwisata dengan kita lihat berbasis SDGs yang keempat dan SDGs yang pertama. SDGs yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ini artinya memberikan peluang pelatihan, peningkatan keterampilan kerja kepada berbagai kelompok di dalam masyarakat, terutama dalam misalnya manajemen pariwisata, manajemen bahasa, kemudian budaya-budaya lokal. Pendidikan berkualitas tidak hanya dalam arti pendidikan formal, keterampilan formal, tetapi juga misalnya bagaimana membangun budi pekerti yang mampu berkontribusi terhadap pariwisata. Ada yang keramah tamahan, kemampuan menghargai perbedaan. Karena ketika kita bicara pariwisata dalam skala global, kita akan lihat bahwa begitu banyak perbedaan yang akan masuk di dalam masyarakat, yang akan ditemukan oleh masyarakat lokal. Perbedaan di dalam makanan, budaya berpakaian, budaya berbahasa, dan sebagainya. Selanjutnya kita kaitkan juga dengan SDGs yang ke-11, yaitu pembangunan kota yang berkelanjutan. Di sini adalah bagaimana SDGs menuntut adanya pengembangan pariwisata atau pembangunan kota dalam rangka pengembangan pariwisata, tetapi harus ramah lingkungan, kemudian akses transportasi yang tidak meningkatkan polusi, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa pariwisata bisa kita kembangkan dengan melihat SDGs yang poin 12, yaitu berbasis mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Ini sangat menarik karena ketika pariwisata berbasis SDGs ini mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ini bagaimana produk lokal itu bisa mendapat tempat, kemudian praktek-praktek daur ulang, karena kita bicara tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan, sehingga kita bicara tentang bagaimana proses daur ulang, bagaimana kita mendorong pariwisata di mana wisatawan-wisatawan itu memiliki kesadaran zero waste, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Semangat-semangat ini adalah bagian dari pariwisata yang mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Nah, yang berikutnya adalah SDGs mendorong adanya kemitraan global di dalam pengembangan pariwisata. Jadi misalnya munculnya ekowisata, kemudian pariwisata sosial, green tourism, tetapi semua ini digunakan melalui satu sikap kemitraan baik sektor publik, sektor swasta, masyarakat lokal, bahkan lembaga internasional. Sekarang sudah banyak sekali kegiatan turisme yang melibatkan kolaboratif, ya, dengan semangat kolaboratif, kemitraan dengan lembaga-lembaga atau komunitas internasional, komunitas global. Bagaimana komunitas lingkungan hidup internasional itu bisa bergabung dengan masyarakat lokal untuk konservasi, bagaimana masyarakat budaya suatu negara itu bergabung dengan masyarakat budaya di negara yang lain untuk bersama-sama meningkatkan potensi pariwisata dengan semangat kemitraan global. Jadi itulah saudara-saudara, terkait dengan tugas Anda, itulah bagaimana SDGs poin-poin 17 tujuan dalam SDGs ini dengan semangat tadi integratif, inklusif, dan tidak meninggalkan seorang pun, sekelompok pun. Ini bisa menjadi sesuatu yang kita kembangkan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sekian, sampai jumpa minggu depan.